Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Anak buah Dajjal ngomong dengan jin ngomong itu beda. Oke, jadi seseorang yang ingin tahu bahwa di dalam dirinya itu ada Dajjal, maka ada omongan. Ada omongan yang antara omongan anak buah Dajjal dengan jin itu beda. Nah, kalau jin itu gimana kuncinya, Q-nya? Contoh itu kalau jin itu ngomong di dalam tubuh itu biasanya aku bunuh mereka, aku bunuh keluargamu. Itu jin. Kalau Dajjal? Kalau Dajjal itu beda. Dajjal itu memaki. Hobinya memaki, dan memaki itu ada seseorang yang dia maki. Dia benci. Dia benci sekali. Dia maki orang itu. Hanya orang itu. Umpamanya Ustadz mau belajar beneran, tauhid beneran, dia nggak suka. Dajjal di dalam tubuh pasti akan keluar reaksi. Dia akan ngomong, mencoba untuk memaki orang yang Ustadz sukain karena mengajarkan tauhid, mengajarkan agama yang baik dan benar, dia nggak akan suka. Oke, Gitu. jadi sedulur semua ini sebetulnya sudah bisa memilih ya. Bisa. Di dalam dirinya itu ada Dajjal atau tidak, Benar. atau jin yang bereaksi. Iya. Jadi kalau mamanya yang saat ini menonton kita, kemudian ngomongin tentang Dajjal, tiba-tiba ada di tubuh sedulur beriman itu dia, kok saya memaki Ustadz Danu ya? Gitu. Ada yang mau. Nah, itu salah satunya sudah di situ. Boleh ditanyain, kamu siapa? Dia akan ngomong. Dia nggak akan ngomong jin. Aku jin bukan. Aku dukun santet bukan. Kalau Dajjal dia akan ngomong pasti. Semakin si sedulur beriman itu semakin belajar tauhid kepada Allah Ta'ala kuat, semakin dia itu akan ngomong banyak sekali. Dan itu sudah banyak sekali dari pasien yang saya tanganin itu seperti itu. Jadi Dajjal itu ada. Kenapa? Maunya saya lihat kajian Ustadz ini. Enggak apa-apa, tapi lihat kajian Ustadz Danu. Kenapa dia memaki Ustadz di dada saya? Ya. Dia selalu mencoba begitu. Ini enggak. Kenapa kalau sama Ustadz maki? Akhirnya dia coba ketemu sama saya senyum-senyum. Itu Dajjal. Kenapa ada di tubuh saya, Ustadz? Karena kamu dulu sering keluar dari syariat Islam, cuma kamu nggak sadar kalau itu keluar. Nah, disitulah Dajjal mulai, dan setelah kamu itu memahami agama, mencoba meluruskan tauhid beneran, nah Dajjal di tubuh berontak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang nih, sekarang misalnya ada Dajjalnya nih, nah, supaya dia terbebas dari Dajjal itu, maka apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sebenarnya hanya kembali ke jalan Allah aja. Luruskan tauhid itu aja. Jangan yang aneh-aneh seperti itu. Itu aja. Tauhid itu apakah hanya tepat waktu sholat, Enggak. puasanya 30 hari sebulan, atau gimana, Ustaz? Itu salah satu. Salah satunya. Ya. Tapi yang sebetulnya yang tauhid itu yang seperti apa? Tauhid itu kebanyakan kan salah satunya begini. Perilaku seseorang ya sebenarnya itu diajarkan oleh Rasul, yang ditulis dalam Quran itu jarang dikerjakan. Itu salah satu yang menjadikan Dajjal itu suka di situ. Contoh, la taghdab walakal jannah. La taqtab walakal jannah, umpamanya ya, jangan marah bagimu surga. Kan tahu nih, banyak ustadz yang menceritakan itu, tapi dirinya sendiri kadang-kadang masih marah. Nah, itu ya suka itu dia. Nah, itu Dajjal masuk pasti. Peletnya Dajjal itu Iya. marah. Di situ. Dan jamaah dikasih tahu ya tahu. Tapi ya dia di rumah masih marah, masih ini marah. Nah, itu yang disukain. Oke. Itu yang disukai. Jadi pelajaran-pelajaran dari Allah, umpamanya lindalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Perintah nggak itu? Perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah. Tapi kenyataannya orang Muslim nggak mau lemah lembut. Kasar aja sama saudaranya sendiri, memaki saudaranya sendiri, jelas. Sama istrinya sendiri. Sama istrinya sendiri, sama suaminya sendiri. Masuklah dia. Masuklah dia. Nah, kalau itu dilatih bertahun-tahun kan Dajjalnya latihannya kuat juga dia. Nah, di situ sebenarnya tauhid itu rusak sendiri. Umpamanya contoh, fa'fu anhum, makan mereka. Perintah enggak? Benar. Tapi kenyataannya orang Muslim nggak mau, malah mengajak berantem seperti itu. Siap. Nah, inilah tauhid-tauhid yang dilanggar.
seperti itu. Sholat umpamanya, loh bisa nggak dari sholat itu masuk? Bisa. Sholat umpamanya disuruh bacanya tatil, Tapi ngebut. kan udah biasa katanya 40 tahun sholat kan Ustaz. Bapak udah pas tangan. Nah, biasanya itulah karena dia keluar dari aturan Allah. Nah, itu tetap keluar dari syariat. Nah, itu Dajjal suka di situ. Kalau itu disukain sama jamaahnya, ya jamaahnya ya sudah siap-siap aja. Kalau saya seperti itu. Karena itu Allah sudah menceritakan kalau sholat pun bacaan harus tatil, harus jelas, kan gitu ya. Dia langgar ya sama. Gitu. Oke. Walau alam ya, tetapi yang saya amati seperti itu. Dan banyak kasus dari umpamanya marah, kaku hati, harusnya lemah lembut, dia kaku hati ya sama, itu masuk Dajjal demi Dajjal itu. Dan semakin itu dilatih menjadi hebat ya seperti itu. Kekakuan hati sama seperti itu ya. Egois dilatih terus menerus ya akhirnya Dajjal itu ya terus menerus ada terus lapis demi lapis terus. Karena egois itu kalau kita amati orang yang egois itu kan kalau dinasihati kan jarang mohon ampun. Orang kaku hati kalau ditanya lah kan saya dari dulu begini lah. Padahal muslim. Dia istighfar kalau sholat, tapi istighfarnya nggak tahu kemana dia istighfarnya. Kan nggak ketemu dia. Jadi istighfarnya itu nggak masuk dalam hatinya. Karena nggak paham mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu nggak paham mohon ampun yang mana. Jadi jangan berpikir kalau muslim itu besok itu aman dari pengaruh Dajjal. Enggak, jangan berpikir begitu. Kalau mulai hari ini tidak luruskan tauhid, selesai.